Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip mesin, fungsi mesin, dan komponen-komponen yang ada pada mesin tersebut. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang mesin penggiling, yaitu hammer mill. Hammer mill merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk memecahkan atau menghancurkan material dalam bentuk potong-potongan kecil. Desain dasar dari mesin jenis ini melibatkan sebuah poros berputar yang dipasangi palu yang bisa berayun bebas dan merupakan alat yang menggiling berbagai jenis padat dengan didukung mater pada permukaan yang dilengkapi banyak gerigi yang tajam. Mesin yang mampu menghancurkan berbagai jenis bahan baku dengan optimal. Bahkan benda yang keras juga dapat digiling sampai menghasilkan tepung yang sangat halus. Yang pertama yaitu prinsip kerja pada mesin tersebut. Dengan menggilingkan bola penghancur dalam mesin dan menghancurkan material di dalamnya sampai menjadi hancur sesuai dengan keinginan. Pada mesin ball mill memiliki tempat dalam bentuk tabung dengan dua bagian tempat menyimpan material dalam bentuk horizontal. Mesin bekerja pada dua roda yang ada di kuda sisinya, bahkan bahan yang keras yang menjadi korban dari penghancuran ball mill akan dihancurkan secara spiral dan akan disimpan pada wadah penyimpanan pertama. Terus di dalam wadah terdapat ripple, scaleboard, serta steel ball yang berbeda berdasarkan keinginan mekanik mesin. Di saat ball mill berputar, maka pada bagian badan barrel akan berputar dan mesin mulai bekerja untuk menghancurkannya. Fungsi dari mesin tersebut, dari mesin hammer mill dalam bidang industri, digunakan dalam berbagai jenis operasi daur ulang, termasuk memproduksi bubur untuk membuat kertas, memproduksi bifoil, juga menghancurkan batu. Penggunaan lainnya adalah untuk menggiling biji-bijian untuk memproduksi etanol atau penghancuran buah dalam produksi jus. Berikutnya saya akan menjelaskan komponen alat hammer mill. Yang pertama itu foundation. Foundation merupakan bagian paling dasar dari mesin hammer mill. Bagian ini berguna untuk menghubungkan serta menopang seluruh bagian mesin. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk tempat produksi dihasilkan. Oleh karena itu, bagian ini harus dipastikan kekokohannya dan kekuatannya. Yang kedua itu rotor. Bagian rotor pada hammer mill mempunyai fungsi untuk menggerakkan mesin. Bahkan bagian ini dapat dikatakan sebagai penggerak utama dari mesin hammer mill. Rotor terdiri dari beberapa bagian, yaitu poros utama, piringan bingkai, piringan penghancur, hingga landasan. Yang ketiga, operating door. Bagian operating door pada hammer mill berguna sebagai pintu utama agar nantinya pihak operator bisa melihat serta memeriksa struktur yang terdapat dalam mesin. Jadi tiap-tiap struktur mesin tersebut nantinya akan diperiksa sekaligus dilakukan pembersihan sampai bagian saringannya. Yang keempat, casing atas. Bagian casing atas sangat berguna untuk menghubungkan mesin bagian atas dan bawah dengan baik. Di samping itu, kegunaan lain dari casing atas adalah untuk mengapit saringan serta memberikan ruang produksi yang cukup bersama bagian rotor sehingga bisa memberikan kinerja produksi yang optimal. Yang terakhir yaitu feeding guide structure. Bagian feeding guide struktur pada hammer mill berfungsi layaknya feeder. Jadi dengan bagian ini maka operator bisa memasukkan bahan baku yang hendak diubah ukurannya. Ukuran yang dimaksud adalah ukuran besar ke kecil sesuai kebutuhan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mesin yang kedua, yaitu mesin fermentator, yaitu adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia bahan mentah menjadi bahan yang sudah dikehendaki. Baik, di sini terdapat prinsip kerjanya, yaitu yang pertama, prinsip kerja fermentator adalah mengubah suatu bahan mentah atau suatu produk menjadi produk lain yang diinginkan dengan menggunakan inokulum mikroorganisme. Komponen utama fermentator terdiri atas tangki, sparger, impeller, saringan halus atau bipel, dan sensor untuk mengontrol parameter. Untuk yang kedua yaitu fungsi mesin.
Fungsi mesin yaitu menciptakan kondisi yang optimal bagi mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan secara efisien. Selain prinsip kerja dan fungsi, terdapat juga komponen dari alat fermentor, yaitu yang pertama tangki. Tangki berfungsi untuk menampung campuran substrat sel mikroorganisme serta produk. Volume tangki skala laboratorium berkisar antara 1 sampai dengan 30 liter, sedangkan untuk skala industri dapat mencapai lebih dari 1000 liter. Yang kedua yaitu sparger. Sparger terletak di bagian bawah bioreaktor yang berperan untuk memompa udara dan mencegah pembentukan gelembung angin. Yang ketiga yaitu impeller. Impeller berperan dalam agitasi dengan mengaduk campuran substrat dan sel. Impeller digerakkan oleh rotor. Terus yang keempat yaitu saringan halus atau bevel. Bevel yang juga berperan untuk mencegah terjadinya efek pusaran air akibat agitasi yang dapat mengganggu agitasi yang seharusnya. Yang terakhir yaitu sensor. Sensor berperan untuk mengontrol lingkungan dalam bioreaktor. Untuk mesin yang ketiga yaitu mesin pembersih biji gandum. Mesin pembersih biji gandum adalah proses penghilangan bahan-bahan asing dan tidak diinginkan seperti kulit, serpihan batang, dan biji lainnya yang bercampuran dengan biji gandum. Terdapat juga prinsip kerja dari mesin pembersih biji gandum, yaitu pembersih biji gandum dapat bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran mesin yang digunakan. Mesin modern sering dilengkapi dengan teknologi canggih seperti pengaturan kecepatan, penggilingan, pemisahan otomatis, dan sistem pengawasan kualitas untuk memastikan kualitas yang efisien, produksi yang tinggi. Terdapat fungsi dari mesin pembersih biji gandum ini yaitu untuk meningkatkan kualitas biji gandum dan mempersiapkannya untuk proses pengolahan selanjutnya seperti penggilingan menjadi tepung. Komponen dari alat mesin pembersih biji gandum yaitu yang pertama hopper. Hopper berfungsi sebagai tempat biji gandum dimasukkan ke dalam mesin. Yang kedua itu elevator. Elevator digunakan untuk mengangkut biji gandum dari hopper ke bagian berikutnya dalam mesin. Yang ketiga yaitu drum pembersih. Drum pembersih adalah komponen yang berputar dan bergerigi yang berfungsi untuk membersihkan biji gandum dari kotoran, serpihan kulit, dan benda asing lainnya. Yang keempat yaitu sistem angin. Sistem angin yaitu mesin pembersih biji gandum dilengkapi dengan sistem angin yang menggunakan kipas atau blower untuk menghilangkan serpihan-serpihan ringan seperti serpihan kulit, serpihan daun, dan debu. Terus selanjutnya itu screen atau saringan. Mesin ini juga dilengkapi dengan saringan atau screen yang berfungsi untuk pemisahan biji gandum dari serpihan-serpihan kecil dan biji-biji yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu conveyor. Conveyor digunakan untuk mengeluarkan biji gandum yang sudah bersih dari mesin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya teman kami atas nama Hairul Rosyida tidak dapat mengikuti presentasi karena dalam keadaan sakit. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.